Tabe salamat linggu nalatai, salam sahujud karengem malempang. Hadir Katarino bacaramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana Kodim 1014 Pangkalan Bun, yang kali ini akan membahas nih hal-hal menarik, yaitu tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, yaitu Bapak Letkol Infantri Makin Esot MIP. Selamat datang Komandan di podcast Kodim 1014 Pangkalan Bun. Bagaimana Komandan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik biasanya. Alhamdulillah ya Komandan. Mohon izin Komandan, alangkah baiknya seperti pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Komandan. Nama saya Makin Kakak dengan Kolonel Infantri, jabatan sebagai Dandim 1014 Pangkalan Bun. Kebetulan saya sudah menjabat di sini baru 6 bulan. Nah, teman-teman, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun ini adalah komandan satuan yang membawahi dua wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan wilayah Sukamara. Benar ya, Komandan? Nah, Komandan, akhir-akhir ini saya banyak melihat spanduk-spanduk mengenai pendaftaran calon Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2025, Komandan. Nah, saya lihat juga sudah mulai dari tanggal 29 Desember sampai dengan 29 Januari 2025 ini. Nah, Komandan, untuk para penonton podcast kali ini mungkin belum tahu nih apa saja persyaratan untuk bisa menjadi calon Tamtama PK TNI Angkatan Darat. Mungkin ada persyaratan khusus atau tip khusus nih bagi para calon peserta yang ingin mendaftarkan diri, Komandan. Baiklah, Bu PK, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada adik-adik yang berminat dan ingin mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus siapkan sebagai wujud untuk nanti tes, yaitu diantaranya pertama persyaratan umum. Jadi persyaratan umum ini mencakup tentang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menganut salah satu dari 6 agama yang resmi yang diakui oleh pemerintah dan negara Indonesia. Yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tentunya juga umurnya paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 20 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Jadi pada saat pembukaan, bukan pada saat pendaftaran. Yang kelima, tidak memiliki catatan kriminal ya, yang dikeluarkan oleh kepolisian, jadi berkelakuan baik gitu. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani tentunya, nah, tidak berkacamata. Terus yang ketujuh, tidak sedang kehilangan hak milik prajurit berdasarkan putusan pengadilan, yang hal ini sebagai tahanan ya karena perbuatan kriminal atau kejahatan lainnya. Nah, ini beberapa persyaratan tambahan yang harus dilengkapi, yaitu harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, tentunya ini kita prajurit anak-anak yang daftar itu harus diizinkan oleh orang tuanya. Yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan telah diproses atau dicapil. Jadi tidak sembarang orang meminta tanda tangan izinnya. Karena selama kegiatan apabila lulus, nah kegiatan ini mengandung risiko fisik ataupun lainnya, jadi harus ada yang bertanggung jawab di keluarganya. Yang ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud distrik, kota atau kabupaten. Jadi bisa saja karena keluarga mungkin bersekolah di luar negeri, dia ingin mendaftar tentara, tidak apa-apa, yang penting ijazahnya dia mendapat pengesahan dari Dikbud kota atau kabupaten tempat. Yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik kecuali yang disebutkan oleh ketentuan adat. Harus disertai surat keterangan dari ketua adat. Jadi ini syarat khusus
dari adat ini mungkin karena ada hukum adat yang mengharuskan bertato, tapi itu pun harus bersurat keterangan resmi. Yang kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKR baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selama inilah kadang-kadang banyak yang menilai pada saat masuk prajurit TNI Angkatan Darat ini ada yang bayar atau dipungut biaya, padahal bebas pungutan biaya atau gratis. Yang keenam, wajib memiliki kartu Badan Negara Jaminan Sosial, kartu Indonesia Sehat Aktif. Karena nanti ini berkaitan dengan pada saat pelaksanaan kegiatan selama pendidikan. Nah, yang lainnya, beberapa persyaratan lainnya itu yaitu pria bukan anggota atau mantan prajurit TNI Polri atau PNS TNI. Nah, karena kalau udah jadi TNI daftar lagi ya berarti kan dia tidak berkelakuan baik, udah jadi tentara atau PNS keluar. Nah, yang kedua, berijazah minimal SMA atau SMK baik negeri ataupun swasta. Berlaku ijazah paket C. Jadi bagi adik-adik yang melaksanakan pendidikan paket C ya di bawah bisa berdaftar. Nah, lanjut lagi persyaratannya itu belum pernah menikah dan tidak hidup menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun atau selesai dikma. Nah, ini sangat penting. Dan sampai mengaku bujangan pada saat mendaftar, ternyata pada saat pendidikan dia udah punya suami istri. Nah, itu nanti tidak boleh. Nanti ada pengecekan pada saat pendaftaran. Terus memiliki badan tinggi minimal 160 cm dan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Nah, jadi tingginya 160, jadi nanti ada aturan tentang idealisme antara tinggi badan dan berat badan. Untuk berikutnya itu bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP minimal selama 10 tahun. Ya, jadi anak-adik yang mau mendaftar ini nanti akan diberikan surat pernyataan selama pendidikan pertama lulus itu 10 tahun harus mampu dan melaksanakan dengan baik. Yang keenam, bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi ini tidak ada pilih-pilihan. Kalau cocoknya nanti hasil psikotes itu di kecabangan apa ya udah ikuti, karena secara psikologis dia cocok kecabangan itu. Dan pada saat anggaran pendidikan akan ditempatkan di mana di Indonesia, apakah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ya, itu harus siap karena itu semuanya adalah wilayah NKRI dan harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, dites dan psikologi. Ya, itulah beberapa materi yang akan dilaksanakan oleh adik-adik yang akan mendaftar, itu materinya. Untuk persyaratan admisi yang perlu disiapkan, ini penting dicatat ya, surat permohonan online. Jadi sekarang daftar sudah mulai online, jadi adik-adik bisa memonitor lewat media online itu Angkatan Darat. Terus surat permohonan menjadi prajurit dengan tulis tangan, gitu, supaya meyakini bahwa itu tidak ada paksaan dari orang tua atau dari pihak lainnya. Akte kelahiran juga tentunya harus lengkapi. KTP calon dan orang tua atau wali ya harus lengkapi juga. Ada fotokopi kartu keluarga. Nah, tentu ini identitas bahwa prajurit masyarakat yang akan mendaftar prajurit itu ya ada dalam suatu keluarga tertentu. Ada ijazah dan SKHUN, SD, SMP dan SMA tentunya. Terus rapot terakhir. Nah, rapot terakhir juga perlu dilengkapi. Makanya adik-adik jangan sampai pada saat lulus ya rapotnya tidak diambil. Terus akte kematian orang tua apabila orang tuanya sudah meninggal. Nah, kalau nggak ada ya tidak perlu. Akte cerai apabila orang tua cerai. Jadi bagi anak-anak adik-adik semuanya yang orang tuanya meninggal cerai bisa nonton itu. Tinggal dilengkapi di administrasi. Nah, terus surat nikah, pas foto 4x6, SKCK dan BPJS atau KIS ya. Surat nikah itu ya surat keterangan belum pernah menikah. Nah, itulah beberapa persyaratan diantaranya yang harus dilengkapi oleh adik-adik bagi yang berminat dan berkeinginan untuk menjadi sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya. Nah, baik, terima kasih Komandan untuk penjelasannya. Nah, adik-adik semuanya sedikit ada gambaran ya apa saja persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota TNI Angkatan Darat. Nah, baik Komandan,
barusan saja kita berbicara tentang apa saja persyaratannya. Akhir-akhir ini juga banyak sekali saya lihat komandan adik-adik kita ini sudah mulai latihan fisik, latihan jasmani, pembinaan jasmani, dan latihan yang terus-menerus dari pagi, siang, dan sore. Apakah benar komandan aspek fisik ini menjadi penilaian nomor 1 atau mungkin ada aspek-aspek lainnya nih komandan yang menjadi penilaian? Apa saja sih komandan aspek-aspek tersebut? Baiklah, mungkin akan saya jelaskan ya. Untuk jasmani bukan faktor paling utama untuk menjadi prajurit TNI. Semuanya harus memenuhi syarat. Ya. Di antaranya administrasi, ya, seperti contoh rapor, ijazah, dan lain-lain itu harus syarat karena itu menjadi pertimbangan. Nah, tadi saya sudah sebutkan itu. Yang kedua, kesehatan. Jadi harus memenuhi syarat yang diberikan oleh panitia. Nah, adik-adik bisa melaksanakan medical check up di rumah sakit umum sehingga diketahui ya kondisi kesehatan apa yang kurang dan perlu dibenahi. Apakah giginya kurang rapi, atau penglihatannya bagaimana, atau kebersihan telinga atau kaki varises supaya bisa diobati dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan medical check up. Mengetahui kekurangan adik-adik pada saat mau mendaftar, sehingga pada saat seleksi kondisi kesehatan sudah maksimal dan prima. Nah, terus kondisi juga jasmani itu harus memenuhi syarat. Jasmani ini nanti ada tes lari, terus ada pull up, ada push up, sit up, terus ada berenang. Nah, adik-adik bisa mulai belajar dari awal. Bisa bermitra dengan bapak-bapak yang ada di kodim atau di batalion, ya, minta pelatihan cara pembinaan yang fisik yang baik dan benar, baik pagi, siang, ataupun sore, sehingga nanti pada saatnya pengetesan nilai hasil jasmaninya akan maksimal. Nah, persyaratan selanjutnya adalah mental ideologi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi semuanya itu syarat-syarat dengan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi. Nanti ada standarnya, standar dari Angkatan Darat bagi personil yang mendaftar. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, jadi dalam penerimaan itu ada mekanisme yang perlu diketahui untuk mempermudah dalam seleksi. Yang pertama, calon melaksanakan daftar online melalui HP atau komputer masing-masing dengan website. Catat ya, https angkatandarat.recruitment tni.mil.id. Nah, itu nanti bisa dicari. Nah, terus yang kedua, nah, kemudian calon melaksanakan validasi atau daftar ulang di Ajen Rem 102 Panjung, karena Kodim 1014 Pangkalambun ini berada di wilayah Korem 1002 Panjung, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau uji administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, KK, STNK, BPJS, dan lain-lain yang tadi awal sudah kami sebutkan. Kemudian juga dilaksanakan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tindik, tato. Nah, apabila sudah memenuhi syarat oleh tim administrasi selesai, ya, maka bisa dilanjutkan dengan berikutnya. Nah, kemudian calon melaksanakan validasi atau daftar ulang di Ajen Rem 102 Panjung, karena Kodim 1014 Pangkalambun ini berada di wilayah Korem 102 Panjung, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atau uji administrasi berupa pemeriksaan ijazah, akte, KTP, KK, SKCK, dan lain-lain. Nah, kemudian juga dengan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tindik tato. Setelah dinilai kamu memenuhi syarat oleh tim administrasi, selanjutnya calon akan melaksanakan atau uji kesehatan yang akan diuji oleh tim kesehatan. Gitu. Jadi lanjut kalau sudah kesehatan. Setelah calon dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh tim kesehatan, calon diarahkan untuk uji pemeriksaan atau uji kesegaran jasmani yang dilakukan oleh tim jasmani. Jadi berkelanjutan. Ya, apabila lulus dilanjutkan lagi dengan tes berikutnya. Kemudian calon yang lulus kesegaran jasmani akan melanjutkan pemeriksaan atau uji psikologi. Jadi begitu. Jadi Mbak Vega, jadi tesnya akan berkelanjutan gitu ya. Kemudian juga calon melaksanakan penelitian personil baik tertulis